Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan kunut dalam sholat witir di luar Ramadan dan juga penjelasan tentang sholat hajat. Nah, tujuannya apa? Nah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kunut. Nah, kunut di sini adalah doa khusus yang dibaca dalam sholat pada posisi berdiri setelah ruku di rakaat terakhir. Secara etimologis, kunut berarti ketaatan, tunduk, diam, ataupun berdiri lama dalam sholat. Nah, dalam konteks syariat, kunut adalah doa tertentu yang dibaca dalam sholat pada waktu dan kondisi khusus. Nah, kunut dalam sholat witir di luar Ramadan itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang bahwasanya kunut ini adalah tradisi madhab Syafi'i. Nah, yang mana dalam madhab Syafi'i kunut witir disunahkan khusus pada separuh akhir Ramadan. Nah, ini adalah kekhususan yang diberikan pada bulan suci sebagai penanda akhir Ramadan dan persiapan menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, sedangkan di luar Ramadan kunut witir tidak diwajibkan dan lebih baik tidak dibaca. Nah, membiasakan kunut witir setiap malam di luar Ramadan dapat dianggap sebagai menyelisihi sunnah Nabi dan juga madhab Syafi'i. Nah, yang ketiga adalah penegasan ulama bahwasannya Imam Al-Nawawi dan ulama klasik menegaskan kunut witir hanya sunnah di separuh akhir Ramadan. Nah, penegasan ini berdasarkan pada praktek sahabat Nabi dan interpretasi mendalam terhadap nas-nas syar'i. Nah, adapun dalil-dalil yang menjadi dasar bagi madhab Syafi'i dalam melaksanakan kunut ini di separuh akhir Ramadan, yang pertama adalah riwayat Umar bin Khattab yang mana tidak berdoa kunut kecuali di separuh sisa malam Ramadan, atau diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, hadis ini menjadi salah satu dasar utama penetapan hukum kunut witir hanya di separuh akhir Ramadan. Nah, yang kedua adalah praktek Ubay bin Ka'ab yang mana sebagai imam sholat tarawih membaca kunut di separuh akhir Ramadan. Ini menunjukkan adanya konsensus dan praktek yang diwariskan dari generasi sahabat. Dan yang ketiga adalah pegangan madhab Syafi'i sendiri, yaitu pendapat ini menjadi pegangan dan juga banyak dilaksanakan oleh ulama-ulama salaf. Nah, sebagaimana madhab Syafi'i yang besar merujuk pada dalil-dalil ini untuk menetapkan hukumnya. Nah, sedangkan untuk tata cara kunut dalam witir, yang pertama waktu membaca yaitu kunut dibaca setelah bangkit dari ruku rakaat terakhir witir, yaitu pada posisi i'tidal. Nah, lafaz doanya, bacaan kunut bisa berupa doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Nah, innaka taqdi wa la yud'a alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Nah, posisi tangan dianjurkan untuk diangkat setinggi dada. Nah, seperti ini. Nah, terus pembahasan selanjutnya kunut dalam sholat hajat. Nah, sholat hajat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan saat seorang muslim memiliki kebutuhan atau hajat khusus yang sangat ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pembahasannya sholat permohonan? Nah, sholat ini dilakukan sebagai sholat bentuk tawassul dan ikhtiar spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, doa setelah sholat hajat dianjurkan membaca doa kunut atau doa khusus hajat agar dikabulkan oleh Allah. Nah, kekhususan doa tersebut atau doa kunut dalam doa kunut hajat berbeda dengan doa kunut witir. Nah, berisi permohonan khusus sesuai kebutuhan dan juga hajat yang ingin disampaikan. Nah, untuk bacaan sholat hajat sendiri yaitu niat sholat hajat dalam hati membaca permulaan usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang mana kita niatkan dalam hati bahwasanya kita ingin melaksanakan sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana perbedaan antara sholat witir dan juga sholat hajat? Nah, kita rangkum beberapa bagian tentang sholat witir dan juga sholat hajat. Yang pertama, sholat hajat itu adalah sholat sunnah malam dengan sholat witir itu adalah sholat sunnah malam dengan rakaat ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Nah, biasanya sebagai penutup qiyamul lail atau sholat malam lainnya. Nah, yang kedua, kunut witir sunnah khusus di separuh akhir Ramadan. Nah, tujuannya adalah sebagai penyempurnaan ibadah malam. Nah, sedangkan sholat hajat sendiri yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan saat memiliki hajat khusus, dapat dilakukan kapan saja, nah, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah. Nah, kunut hajat bisa kapan saja sesuai kebutuhan dengan doa permohonan spesifik. Berbeda dengan witir yang dilakukan setelah melakukan i'tidal. Nah, tujuannya apa? Untuk sholat hajat ialah tujuan adalah memohon pengabulan hajat atau kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengertian sholat kunut dalam witir dan juga ada kunut dalam hajat. Bukan kunut dalam sholat hajat ya, tapi kunut dalam hajat yang mana ini dilakukan setelah melakukan sholat hajat. Berbeda dengan kunut di witir yang mana dilakukannya saat kita berada dalam posisi sedang sholat. Nah, etika dan keutamaannya. Nah, kunut witir Ramadan itu sebagai bentuk pengharapan dan permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah. Sedangkan kunut hajat sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah saat menghadapi sebuah kesulitan dan memiliki keinginan besar. Nah, itu secara spesifik tentang kunut yang dilakukan di sholat witir bulan Ramadan dan juga kunut di usai sholat hajat. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan dan pengetahuan saya, terutama ketika mempelajari materi yang dibahas dalam Tarbiyatul Manaqib ini. Semoga apa yang disampaikan itu bisa menjadi manfaat dan juga barokah baik kepada saya sendiri dan juga pada teman-teman sekalian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.